Nah, kita akan pelajari mengenai physical layer. Ya, kita lihat. Oke, ini apa yang kita bahas pada hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 topik. Di modul ini ada 6 topik, yaitu physical layer itu ada di posisi layer 1 ya, di OC model ya, di OC model layer 1. Nah, di sini nanti kita akan bahas fungsi ya, dan protokol-protokol apa, fungsinya apa di physical layer ini dalam konteks kita bicara mengenai jaringan. Kemudian dilanjutkan dengan karakteristik dari physical layer itu sendiri. Kemudian kita lihat identifikasi atau karakteristik dari kabel tembaga, copper cabling. Kemudian bagaimana menggunakan UTP kabel di Ethernet, di jaringan Ethernet. Kemudian bagaimana fiber optik itu sendiri, kelebihannya apa. Kemudian di akhir kaitan dengan wireless, itu di modul ini. Nah, kita akan lihat physical layer itu sendiri, gunaannya apa. Nah, di dalam komunikasi data, physical layer itu paling mudah untuk dilihat karena berkaitan dengan hardware. Jadi kalau Anda melihat suatu jaringan yang menggunakan kabel, ya udah, kabel itu juga merupakan bagian dari physical layer. Jadi kabel yang Anda lihat itu hasil dari protokol physical layer. Bagaimana materialnya dibuat. Kemudian di ujung kabel tentunya ada konektor. Nah, konektor itu juga merupakan bagian dari physical layer. Karena konektor dibuat tentunya mengikuti aturan, mengikuti protokol yang sudah ditentukan. Bagaimana ujung-ujungnya, bagaimana urutan kabelnya, itu sesuai dengan protokol yang sudah disepakati dalam komunikasi. Nah, ada hal yang tidak bisa terlihat, tetapi bisa kalau menggunakan alat bisa kedeteksi. Jadi misalnya sinyal listrik. Sinyal listrik yang ada di kabel. Kalau teman-teman dari elektronika atau dari SMK Elektro mungkin pernah belajar menggunakan osiloskop. Nah, dulu kalau di informatika UKDW ada juga praktikum mengenai digital dasar menggunakan osiloskop, melihat sinyal yang ada di dalam kabel, tapi sekarang kurikulumnya sudah nggak ada. Nah, dengan osiloskop kita bisa melihat bagaimana sinyal yang melewati kabel, atau bisa juga dengan spectrum analyzer. Nah, itu sinyal-sinyal yang ada di udara, jadi wireless. Nah, sinyal-sinyal itu, bagaimana membangkitkan sinyal, itu adalah bagian dari physical layer. Nah, di dalam jaringan, jadi setiap piranti yang akan masuk ke jaringan, dia membutuhkan yang namanya NIC, jadi Network Interface Card. NIC, Network Interface Card, itu adalah kartu jaringan. Jadi baik Anda menggunakan handphone, laptop, komputer, semua pasti di dalamnya ada NIC. Apakah NIC-nya itu modular, bisa dipisah-pisah, atau bisa juga dalam bentuk on-board. Tapi selalu pasti ada. Jadi NIC, apakah itu NIC-nya nanti untuk ke wireless, jadi atau NIC untuk ke kabel. Jadi network interface card itu bisa tertanam atau on-board, atau bisa juga modular, bisa dilepas pasang. Nah, setiap piranti bisa memiliki lebih dari NIC. Ya, contohnya tadi sudah saya sampaikan, di komputer Anda bisa koneksi ke internet atau ke jaringan dengan menggunakan kabel, tapi bisa juga secara wireless. Jadi NIC-nya lebih dari
lebih dari satu. Nah, kemudian tidak setiap koneksi fisik itu memiliki performance yang sama ya. Jadi misalkan saja ya, Anda menggunakan wireless ya access point dengan taruhlah saja misalkan Anda menggunakan handphone merek sama, seri sama. Handphone satu terkoneksi ke wireless kencang sekali. Tapi handphone yang kedua itu lelet, lebih lambat. Nah, performanya bisa berbeda. Tentunya perbedaan performance itu bisa disebabkan karena jarak handphone tersebut ke akses poinnya. Atau mungkin juga karena penghalang. Jadi misalkan handphone satu kena penghalang, handphone dua enggak, maka akan berbeda performance-nya. Nah, itu koneksi fisik tidak menjamin bahwa performance dengan spek yang sama itu memiliki performance yang sama. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di OC model ya, jadi Anda minggu yang lalu saya sudah terangkan bagaimana OC model dan TCP/IP model ya. Jadi kalau kita ingat ulang, itu di layer di OC model ya, di OC model itu layer 7 itu adalah aplikasi layar 6 itu adalah presentasi kemudian layar 5 itu adalah session, layar 4 itu adalah transport, kemudian layar 3 itu adalah network, layar 2 itu adalah link, layar 1 itu adalah physical layer. Nah, ini adalah OC model. Ini adalah protokol atau aturan, kumpulan aturan nantinya. Di dalam setiap layer tersebut ada protokol-protokol lain. Nah, ketika kita ada di sini, jadi ketika Anda mengetik, itu tentunya di layer 5, 6, 7. Nah, di TCP/IP model, kalau di TCP/IP, namanya adalah aplikasi. Di aplikasi, ini aplikasi. Anda misalkan mengetik data ya, jadi misalkan Anda akses internet, kemudian server itu mengirimkan data, ya, server mengirimkan data, Bentar, ini single. Nah, ini mengirimkan data. Nah, data tersebut, data yang besar tersebut di layer transport itu akan dipecah-pecah. Jadi data ini akan dipecah-pecah menjadi segmen, ya. Jadi tidak hanya satu, tapi dipecah menjadi segmen. Nah, ini data yang besar ya. Nah, kemudian menjadi data-data kecil. Data 1, data 2, data 3. Nah, ini yang ada di sini. Nah, ini ya. Salah satunya adalah ini. Nah, data yang terpecah-pecah tersebut, ini masih di layer 4, akan ditambahkan dengan header. Dia pengirimannya TCP. Jadi kalau HTTP server itu protokolnya ada TCP. Jadi dia connection oriented. Jadi kalau servernya mati, dia tentunya bisa ngirim. Nah, setelah dikasih header TCP, headernya nanti apa aja isinya, kita akan bahas berikutnya ya. Nah,
masuk ke layer di bawahnya. Ini masih di dalam satu komputer web server. Jadi ini apa yang saya terangkan, ini adalah peristiwa yang ada di web server. Nah, di layer network, dia yang sudah dibungkus dengan TCP ini, jadi header TCP ini akan ditambahi header IP. Nah, IP tambahkan, sehingga bentuknya lebih besar lagi. Nah, layer 3. Di layer 3 ini tambahkan IP, di mana di situ ditambahkan IP destination address maupun source address ya. Kemudian di layer 2, di layer 2 akan ditambah header Ethernet, sama di sini adalah CFC untuk ngecek apakah frame-nya rusak atau tidak. Nah, ini di layer 2. Nah, di layer data link ini sudah dalam bentuk kode. Jadi kodenya sudah bentuk dalam heksadesimal, misalnya AF2B741 ABC bla 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 bla, banyak ya. Nah, ini sudah dalam bentuk kode. Nah, tugas physical layer atau protokol yang mengatur di physical layer. Jadi apa data yang sudah ada di web server dalam bentuk data ini akan dikirimkan ke ini layer fisik. Ya, layer fisik. Nah, layer fisik. Tentunya di layer fisik kita tidak bisa mengirimkan angka itu tanpa itu harus diubah. Maka itu harus diubah dalam bentuk bit stream, ya, dalam bentuk bit. Ini diubah ke dalam bentuk 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Jadi ini dikonversikan bilangan heksa di sini dikonversikan ke dalam bentuk biner. Nah, setelah dia dikonversikan ke dalam bentuk biner, biner tersebut dikonversikan lagi ke dalam bentuk sinyal listrik, kalau itu lewat kabel. Tapi bisa juga dikonversikan ke dalam gelombang elektromagnetik, kalau itu dilewatkan wireless. Tapi bisa juga dikonversikan ke dalam sinyal atau cahaya, jadi pulse cahaya, jadi gelap terang itu di cahaya, itu kalau kita lewatkan menggunakan fiber optik. Nah, ini yang diatur di physical layer. Nah, itu tadi. Kemudian berikutnya kita akan lihat karakteristiknya. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, di physical layer itu adalah bagian paling bawah ya. Jadi lembaga yang mengatur, yang mencoba untuk memformulasikan protokol, itu diantaranya adalah ISO, IATIA, ITUT, ANSI, IEEE. Nah, ini adalah organisasi-organisasi nirlaba yang memiliki otoritas bagaimana mengeluarkan suatu aturan protokol. Jadi misalkan saja untuk IEEE itu banyak berkecimpung dalam aturan kaitannya dengan bagaimana sinyal itu dikirimkan. Karena itu IEEE kan kumpulan dari insinyur-insinyur elektro dan elektronika. Kemudian kaitan dengan ITU itu telekomunikasi, bagaimana itu cara distribusi telekomunikasi data dari satu titik ke titik yang lain, bagaimana mengenerate gelombang dan sebagainya di ITU. Kemudian IATIA, EEIA itu kaitan dengan pengkabelan, bagaimana materialnya, bagaimana urutannya. Nah, Anda bisa coba googling di internet. ISO itu adalah Internet Standard Organization, adalah organisasi standar yang mengatur bagaimana suatu protokol itu akan disepakati. Nah, di sini untuk physical layer memang berkaitan dengan hardware. Nah, sedangkan untuk yang ada saling kari di sini, separuh dari data link
ini bentuknya adalah piranti lunak software, ya software. Sedangkan ini adalah bawahnya adalah hardware. Nah ini untuk layer yang ada di jaringan. Nah seperti tadi sudah saya singgung bahwa di physical layer itu ada 3 standar area atau cakupan pengaturan, yaitu bagaimana komponen-komponen itu disepakati. Jadi komponen-komponen disepakati. Jadi komponen konektornya, kemudian frekuensi kalau menggunakan wireless, kemudian konektor tadi ya konektor, kemudian konektor yang ada di alat dan seterusnya. Kemudian encoding, bagaimana misalnya mengkodekan. Jadi mengkodekan sinyal, encoding. Nanti encoding di sini ada juga decoding pasangannya. Decoding. Jadi ada encoding, ada decoding. Jadi mengkodekan, ini decoding, encoding dan decoding. Nah, ada encoding. Jadi kemudian signaling. Jadi encoding tadi seperti tadi saya sampaikan ketika mengubah ya, dan mengubah dari heksadesimal ke bit itu ada encoding, mendekode lagi. Kemudian juga kaitannya dengan signaling. Bagaimana membaca sinyal, bagaimana menyepakati sinyal nilai bit 1 itu dicerminkan dengan apa, bit 0 dicerminkan dengan apa, itu kaitan dengan signaling. Di dalam protokol physical layer, aturan itu diatur di situ. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin terjun di bidang jaringan, mungkin dia tidak perlu menguasai semua, cukup dia mempelajari protokol yang ada di layer 1, dia ingin membuat kabel jaringan, ya ikutin itu aja. Ketika dia ikutin itu, maka kabel yang dia buat itu sudah kompatibel di jaringan. Jadi bisa dipakai untuk komunikasi data. Jadi fungsi dari protokol itu dengan layer-layer yang ada supaya memudahkan industri untuk mengembangkan produknya sesuai dengan layer mana yang akan dia kembangkan. Selain itu juga memudahkan kita dalam belajar jaringan. Nah, ini kaitan dengan physical layer. Nah, komponen-komponen atau hardware yang ada di physical layer tadi juga sudah saya singgung, diantaranya adalah NIC, kemudian konektor, kabel, desain kabel, dan seterusnya. Nah, ini kaitan dengan physical layer. Nah, kaitan dengan encoding, bagaimana mengkodekan. Jadi kode bit 0 dan 1 itu kesepakatannya seperti apa. Nah, ini satu contoh misalkan. Transisi ya. Jadi transisi dari high ke low. Dari high ke low itu dikodekan dengan 0. Sedangkan transisi dari low ke high itu dikodekan dengan 1. Ini misal saja. Jadi kalau kita lihat ini high, ini low. Jadi ini low ya. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high, ini low, high, low. High, low, ini di 0. Nah, kita tapi juga harus dilihat bahwa transisi itu berlaku untuk satu satuan waktu yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini satu satuan waktu yang sama. Ini dari low ke high, berarti di sini adalah 1. High ke low, ini adalah 0. Nah, kita lihat, ini harus ke sini, separuh di sini, maka ini nggak akan dibaca. Jadi nilai 0, kemudian ini dari high ke low,
Berarti di sini 0. Jadi ini akan tertulis 0 dan 0. Nah, kemudian ini juga dari low ke high, ini adalah 1. Nah, kita lihat juga di sini yang di sini tidak kebaca karena dia baru setengah waktu. Jadi di sini dari low ke high ini 1, ya. Jadi ini 1. Nah, demikian seterusnya. Nah, itu cara mengkodekan. Nah, kemudian bagaimana disinyalingnya? Bagaimana data yang sudah dikodekan tersebut, bagaimana itu dibawa ke media. Jadi kita tahu bahwa media jaringan itu ada jaringan lewat kabel, media kabel, dan media non kabel. Dan media kabel itu masih terbagi lagi, yaitu menggunakan fiberoptik. Jadi fiberoptik tentunya dia cahaya. Nah, sinyaling di cahaya seperti apa? Nah, sinyaling di cahaya tentunya dengan impuls cahaya. Sehingga ada kalau Anda lihat di sini, ini adalah tipikal impuls cahaya. Jadi ada cahaya yang frekuensi tinggi dengan frekuensi yang berbeda. Jadi bisa dicirikan misalkan untuk yang rapat di sini, ini misalkan 1, ini misal saja. Kemudian yang di sini 0, ini 0, dan seterusnya. Ini 1, 1, 1, 1, 0 misalnya, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1. Ini misal saja. Nah, kemudian untuk yang lewat wireless seperti apa? Nah, seperti wireless, jadi kalau misalkan Anda mendengarkan radio FM, radio AM, nah tentunya di situ ada suara, kemudian ada pembawa, dimodulasi, digabung jadi satu, supaya data itu tidak rusak. Nah, data itu pun di dalam wireless, di dalam jaringan pun itu juga sama. Jadi sama mirip ketika ada siaran televisi. Siaran televisi terestrial itu kan ada gambar, ada suara, tetapi bagaimana pengirimannya, yaitu ada modulasinya. Ya, jadi modulasi itu ada modulasi AM, medium, di mana dia orientasinya adalah di amplitude. Jadi kuat sinyalnya, jadi tinggi rendahnya, ini kalau dilihat tinggi rendahnya sinyal, ini pembawanya. Tapi bisa juga FM, jadi frekuensi modulation, jadi frekuensi modulasi frekuensi itu dicirikan dengan tinggi rendahnya frekuensi. Jadi misalkan untuk bit 1 itu frekuensinya tinggi, bit 0 frekuensinya rendah. Kalau kita lihat di sini, ini kan frekuensinya rendah, yang saya coret di bawah ini. Karena yang namanya frekuensi adalah jumlah gelombang persatuan waktu, itu frekuensi. Nah, kemudian kalau modulasi pulsa, jadi pulse modulation, PM, itu fase modulation, bukan pulse ya, tapi fase. Fase modulasi fasa, yaitu bagaimana suatu gelombang itu digeser sudutnya, ini digeser 180 derajat, sehingga untuk membedakan 0 dan 1. Nah, ini bagaimana itu cara signaling. Nah, sedangkan di kabel tembaga ini modelnya seperti ini. Jadi ini juga bisa dilihat kalau di sini bagaimana 01-nya bisa disepakati ketika transisi dari low high ini adalah 1. Ketika turun ini 0 misalnya. Ini turun 0. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur. Jadi
Kalau Anda ingin mendalami lebih jauh, bisa dibaca bagaimana protokol signaling. Jadi memang untuk informatika kita tidak akan masuk terlalu dalam di hardware, karena itu ranahnya teman-teman kita yang kuliah di teknik elektro. Nah, dia akan belajar bagaimana membuat sinyalingnya, bagaimana membaca sinyal, bagaimana mengenerate sinyal, dan sebagainya. Nah, tapi ketika Anda mau mendalami itu juga boleh. Anda akan pelajari protokol-protokol yang ada di situ. Nah, selain itu di layer 1 juga dikenal yang namanya bandwidth. Ya, bandwidth itu ada dua, yaitu bandwidth analog, kemudian bandwidth digital. Bandwidth analog satuannya adalah hertz. Jadi contohnya itu misalkan 300 MHz. Nah, bandwidth digital satuannya adalah bit. Jadi hertz sama bit itu adalah satuan bandwidth. Bandwidth analog itu hertz, misalnya 2,4 GHz itu adalah bandwidth analog. Kemudian untuk bandwidth digital itu satuan bit. Nah, kalau untuk bandwidth digital itu definisinya adalah seberapa banyak data itu mampu lewat. Jadi yang dimaksud dengan bandwidth itu kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum suatu media bisa dilewati suatu data pada satuan waktu. Jadi kalau saya analogikan, misalkan aja ini ada jalan. Jalan ya, jalan ini lebarnya 30 meter. Tentunya 30 meter itu bisa dilewati oleh kendaraan. Ini sebanyak misalkan ada 15 mobil. Nah, ketika ini bersama-sama lewat dalam satuan waktu, misal 1 detik, berarti jalan ini itu bandwidth-nya adalah 15 mobil per detik. Nah, ini ada kapasitas maksimum. Nah, Anda nanti juga harus dibedakan antara bandwidth dengan throughput. Jadi bandwidth dengan throughput berbeda. Jadi kalau bandwidth itu sifatnya adalah tetap. Jadi tidak ada bandwidth-nya berkurang. Jadi misalkan Anda sedang internetan, tiba-tiba lambat. Kemudian ada yang bilang, "Oh, ini bandwidth-nya berkurang nih." Itu salah kaprah. Jadi tidak ada bandwidth itu berkurang. Nah, itulah yang sering digunakan oleh operator dalam beriklan. Jadi beriklan dia benar ketika beriklan, misalkan di iklannya IndiHome atau XL kadang-kadang ada spanduk, area ini bandwidth-nya adalah 100 Mbps. Ya benar, bandwidth-nya 100 Mbps. Tapi soal Anda cek menjadi 5 atau 0, ya itu bukan salahnya operator, karena dia bandwidth itu tetap. Bandwidth itu dimana tetap, tidak akan berubah. Karena bandwidth adalah kapasitas maksimal. Nah, bandwidth real atau data yang lewat real, itu yang namanya throughput. Nah, ini yang jarang sekali diiklankan oleh marketing ya. Jadi yang diiklankan adalah yang tetap. Yang berubah adalah throughput. Nah, kalau saya analogikan di jalan raya tadi, ketika jalan raya ini adalah bandwidth-nya 15 mobil per detik, tapi realnya nggak akan pernah sampai 15. Jadi mungkin bisa 5 mobil per detik. Karena nggak mungkin kan dalam satu jalan di sini, ini berjejer bareng, nggak mungkin. Ya. Jadi dia pasti akan, ini jalan 30 meter, paling seperti ini. Ya, jadi mungkin dalam satu satuan waktu ini hanya 2, mungkin bisa 5, jadi maksimum 15, tapi jarang sekali tercapai. Nah, itu yang dinamakan throughput. Jadi throughput adalah jumlah data dalam satuan waktu yang real, yang ada yang lewat dalam suatu media. Nah, kemudian satuan-satuan bisa dilihat di situ dari
bit ke kilo kalikan 1000, dari bit ke mega kalikan 1 juta, dari bit ke giga kalikan 10/9, kalau ke teras kalikan 10/12. Nah, ini tadi throughput yang sudah saya singgung. Throughput itu adalah bagaimana suatu data itu lewat dalam media pada satu satuan waktu. Nah, throughput ini mencakup data yang istilahnya data yang baik dan data yang rusak. Baik sama rusak. Ya, jadi data apa adanya, as is, ya. Karena bisa jadi dalam satu data yang lewat itu ada data yang rusak. Karena data yang rusak nanti akan diminta lagi dalam mekanisme jaringan, nanti dia akan diminta lagi. Nah, data yang baik saja namanya good boot. Jadi good boot. Jadi ini good boot adalah throughput dikurangi traffic overhead. Ini adalah data-data yang rusak. Data yang rusak. Data yang rusak. Jadi mungkin Anda pernah mengalami misalkan ketika akses tiba-tiba websitenya itu tidak bisa terakses, di refresh baru muncul lagi. Atau kalau enggak Anda akses YouTube misalnya, tiba-tiba videonya berhenti. Nah, ketika dia berhenti karena apa? Karena di situ komputer dia membaca datanya rusak. Maka dia akan request lagi. Nah, request lagi sehingga dia nanti bisa sambung lagi. Nah, itu atau mungkin Anda lihat gambarnya bisa kacau, suaranya hilang. Nah, itu tentunya hilang, kacau di situ, itu berkaitan dengan data yang rusak. Nah, jadi throughput itu data apa adanya yang lewat di situ, ya. Jadi kemudian good boot itu adalah data yang benar-benar bisa digunakan, data-data yang benar-benar terbaca. Nah, itu kaitan dengan throughput sama good boot. Kemudian latency itu berkaitan dengan delay rambatan. Jadi pasti selalu ada latensi, ya. Jadi suatu data dikirimkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, misalkan dari A ke B, itu pasti ada delay, tidak mungkin tanpa delay. Jadi semakin jauh, mungkin delaynya juga semakin banyak. Delay itu pun juga termasuk delay interface, karena kita tahu bahwa ketika media itu lewati kabel fiber optik misalnya, di FO kecepatannya bisa 10⁸ meter per detik, ya, seperti kecepatan cahaya, ya. Tetapi ketika nanti dari cahaya diubah ke dalam bentuk listrik, itu ada piranti elektronik yang harus mengkonversi. Waktu konversi itu juga butuh waktu. Nah, itu adalah delay interface namanya nantinya. Jadi latency itu berkaitan dengan delay. Nah, latensi yang tertinggi kalau seandainya jaringan internet itu kita menggunakan wireless, terutama menggunakan satelit. Jarak satelit dari bumi sangat jauh, jadi perjalanan dari bumi ke satelit ke bumi itu perlu waktu yang lama. Jadi itulah kenapa kalau misalkan Anda punya saudara, teman di Papua, tapi di pedalaman, di mana dia koneksi handphonenya itu terkoneksi ke satelit, maka pasti akan ada tunda, suaranya tidak bisa lancar. Nah, itu terminologi mengenai itu. Nah, kita masuk ke 43, yaitu bagaimana kabel tembaga. Sebelum masuk kabel tembaga, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, saya tunggu. Oke, kalau belum ada, saya lanjut saja. Nah, kabel tembaga. Nah, di kabel tembaga itu banyak sekali kita gunakan. Jadi kabel tembaga ini banyak kita pakai di jaringan saat ini, ya. Jadi paling banyak, ya. Karena memang murah, sebenarnya murah dan mudah sekali dalam instalasi. Semua orang bisa instalasi.
Itu untuk kabel tembaga. Nah, keterbatasan kabel tembaga itu adalah adanya atenuasi, pelemahan. Jadi pelemahan sinyal selama sinyal itu merambat di media. Jadi ketika contohnya begini aja, yang paling gampang ini bukan jaringan sama jaringan listrik itu sama. Jadi kalau Anda lihat, kenapa di PLN itu ada jaringan SUTET, super ekstra tegangan tinggi, di mana towernya besar-besar. Kemudian ada juga masuk ke rumah itu jaringannya tegangannya rendah, hanya 220. Yang di SUTET itu bisa 50.000 kV, ya 50.000 kV. Kenapa tinggi sekali? Karena listrik ketika dia mengalir ke tembaga, itu elektron yang mengalir, itu tentunya akan menimbulkan panas. Nah, sebagian energi voltase tersebut akan berubah menjadi panas, sehingga di ujungnya dia akan berkurang. Nah, itulah ketika PLN mengirimkan listrik dari kota satu kota yang lain, itu menggunakan tegangan yang sangat tinggi, SUTET. Supaya apa? Listrik itu bisa sampai ke kota-kota yang sangat jauh. Seandainya dia kirimkan dari 220, misalnya dari pembangkit listrik di Jatiluhur misalnya, dikirimkan ke Bali menggunakan 220, ya sampai Bali bisa 0 tegangannya. Nah, itu sifat dari elektron ketika melewati kabel tembaga. Nah, di jaringan pun juga demikian. Di jaringan itu tegangannya kecil, jadi tegangannya sangat kecil, jadi hanya sekali 5 volt. Kita tahu 5 volt itu kecil sekali, jadi amplitudenya 5 volt. Jadi di dalam jaringan yang namanya kuat sinyal itu adalah voltase, ada amplitudo. Jadi misalnya 5 volt. Nah, ketika dia mengalir di jarak jauh, yang 5 ini dia akan semakin turun, semakin kecil. Nah, itu atenuasi, pelemahan sinyal selama dia melewati jaringan. Nah, selain itu, selain atenuasi, kelemahan yang lain adalah untuk sinyal yang lewat suatu kabel tembaga, ini juga bisa terpengaruh oleh yang namanya electromagnetic interference sama radio frequency interference. Jadi interferensi sinyal elektromagnetik. Elektromagnetik itu misalkan saja, Anda misalkan punya di rumah ada jaringan menggunakan kabel UTP misalnya. Nah, di situ coba saja kabel itu Anda dekatkan dengan motor listrik. Ya, ada sepeda motor yang sedang hidup, dekatkan. Maka data-data kalau Anda misalkan Anda download, pasti kecepatannya akan berbeda. Jadi throughputnya akan berbeda. Jadi Anda download 5 GB, kalau tidak ada motor hidup seperti itu mungkin bisa 1 jam misalnya. Tapi dengan motor hidup Anda bisa 2 jam. Karena apa? Karena data-data yang rusak itu diminta ulang, sehingga dia nanti dia akan downloadnya akan lama. Tetapi konsumsi bandwidth Anda, konsumsi throughput Anda jauh lebih besar karena ada banyak data yang rusak yang diminta ulang. Nah, itu pengaruh electromagnetic interference, itu medan magnet yang berdekatan dengan kabel. Kemudian juga dipengaruhi juga oleh interferensi radio frekuensi. Jadi radio frekuensi ini mempengaruhi juga. Jadi misalkan saja kabel Anda dekatkan dengan handphone Anda. Handphone Anda menerima telepon atau Anda telepon. Maka di situ akan ada interferensi gelombang radio, sehingga data yang saat itu lewat, yang di dalam kabel itu juga akan bisa rusak. Nah, itu karakteristik atau batasan di dalam kabel tembaga. Namun, ya ada namunnya, karena kita tahu bahwa
suatu sinyal itu lewat kabel itu bisa dipengaruhi oleh EMI sama RFI, ya bagaimana nanti meminimalisir efek itu, yaitu kita bisa memilih kabel secara benar, yaitu menggunakan shielded twisted pair misalnya, atau koaksial misalnya. Nah, itu menghindari itu. Kemudian menghindari efek yang lain, yaitu dengan twisted pair, yaitu bagaimana kabel itu dipilin. Nah, itu cara mitigasinya. Jadi cara memetakan kekurangan-kekurangan atau keterbatasan yang ada di jaringan. Yaitu, selain itu juga kaitan dengan atenuasi, yaitu cara menghindarinya adalah ada batasan panjang. Jadi penggunaan kabelnya jangan terlalu panjang supaya energi yang hilang itu terlalu banyak, sehingga sampai ujung itu masih bisa dibaca. Jadi misalkan nanti kita menggunakan UTP, ya kita jangan panjang maksimum yang disarankan itu 100 meter, ya kita gunakan 100 meter, meskipun secara praktek kita bisa gunakan 150, karena saya pernah pakai 150, tapi itu tadi ketika kita gunakan 150 meskipun itu bisa connect, tetapi reliabilitas, tingkat keberhasilan data itu dihantarkan itu tidak sebagus kalau jaraknya lebih pendek. Nah, kemudian kaitan dengan EMI dan RFI, nah ini kabelnya dikasih shield, kasih bungkus aluminium foil kah, atau anyaman tembaga, di mana itu nanti akan dikoneksikan ke grounding. Di groundingnya harus diperbaiki. Nah, kemudian kaitan dengan crosstalk. Ya, crosstalk itu adalah efek dari dua kabel sejajar. Kalau Anda ada dua kabel sejajar, dia aliran listrik, maka di sini akan ada medan magnet yang terbentuk. Nah, bagaimana itu menghilangkannya? Yaitu dibuat twisted. Jadi dipilin, sehingga nanti ada F di sini, ini saling menghilangkan, F1, F2 saling menghilangkan. Kalau seperti ini bisa juga saling menguatkan, karena medan magnetnya sama searah, sehingga dia secara vektor dia menguatkan. Nah, itu bagaimana mitigasi atau bagaimana kita melihat kelemahan-kelemahan itu kemudian mengatasinya. Nah, kita lihat sekarang, tadi saya sudah bicara mengenai UTP, STP, dan koaksial. Nah, bentuknya seperti apa toh? Nah, UTP ini seperti ini. Ini yang banyak sekali digunakan di instalasi, ya, instalasi. Karena kabelnya mudah sekali, ini lentur, jadi mudah sekali dipasang dimanapun, masangnya konektor juga mudah. Tetapi UTP ini tidak imun, tidak tahan terhadap EMI maupun RFI dari luar, ya, dari luar. Sedangkan untuk crosstalk itu bisa tahan, karena ini adalah modelnya dipilin, seperti yang saya sampaikan, dipilin. Jadi crosstalk dia tahan. Jadi efek dari medan magnet dari jalur arus listrik yang melewati kabel tersebut, dia akan saling menghilangkan. Jadi EMI dan RAFI tidak bisa. Nah, untuk mengatasi itu kita pilih yang namanya shielded twisted pair. Nah, ini ada di sini ada aluminium foil. Jadi bungkus aluminium, sama ini juga ada kawat baja yang menempel erat di aluminium, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti di ground. Nah, ini jadi kalau ada EMI sama RFI. Nah, EMI RAFI tersebut dia akan tertangkap di aluminium foil. Kemudian efeknya itu akan di ground, dihilangkan, dinetralkan. Nah, itulah kenapa kalau
peralatan-peralatan elektronik perlu grounding. Jadi perlu grounding, perlu di-groundkan. Jadi kalau di rumah tentunya ada grounding, tapi jarang sekali ya instalasi di rumah itu dikasih grounding. Biasanya grounding itu di kantor-kantor. Nah, memang BTL, Biro Tenaga Listrik itu seringkali menghemat kabel, ngambil untungnya di situ. Karena kalau instalasi listrik dengan grounding itu butuh 3 kabel. Tapi kalau tanpa grounding hanya 2 kabel. Anda perhatikan colokan listrik standar itu pasti ada 3 metal. 2 metal itu untuk tegangan, 1 metal lagi untuk grounding. Harusnya groundingnya ada, grounding itu ke tanah ya, jadi harus ditanahkan supaya efek dari elektrostatis elektromagnetik itu bisa dihilangkan. Nah, jadi kalau misalkan Anda pegang kulkas nyetrum itu karena tidak di grounding. Kalau ada grounding pasti nggak nyetrum. Atau Anda lihat Anda pegang alat elektronik yang nyetrum, laptop Anda seperti nyetrum meskipun sedikit, itu berarti laptop Anda kelistrikannya, groundingnya jelek. Dan kalau groundingnya jelek, itu mudah sekali merusak piranti. Alat-alatnya bisa mudah rusak. Nah, untuk STP sama UTP, maksimum penggunaan kabel adalah 100 meter. Sedangkan UTP itu ada cat 5, ada cat 6. Jadi bandwidth-nya dari 100 MHz sampai 1000 MHz. Ya. Sedangkan STP juga sama. Jadi baik STP maupun UTP itu sama. Jadi ada cat 5, ada cat 6. Ya. Kemudian ada lain lagi yaitu kita menggunakan koaksial. Nah, koaksial ini sayangnya hanya 10 MHz, megabit per second. Nah, tadi saya salah ngomong ya. Ini bandwidth-nya bukan megahertz. Tadi 100 sampai 1000 megabit per second. Nah, saya salah. Bukan megahertz. Mbps ya. Jadi karena ini digital ya. Jadi saya bicara digital bukan bicara mengenai analog. Jadi saya tadi salah ngomong, salah tulis pakai hertz ya. Jadi bukan hertz tapi satuannya bit per second. Jadi kalau UTP maupun STP itu 100 sampai 1000 megabit per second. Sedangkan koaksial itu hanya 10 megabit per second. Jadi ini sudah jarang digunakan. Nah, ini fungsi dari shielded di sini sama seperti aluminium foil ya. Ini digroundingkan nantinya, digroundingkan. Jadi sama seperti kalau Anda lihat kabelnya itu persis sama kalau Anda lihat kabel antena TV. Ini tempat data lewat. Nah, ini yang ini ya saya orat ini bukan data, ini untuk grounding. Jadi untuk mengatasi EMI sama RAFI. Jadi EMI sama RAFI ini dinetralisir di grounding. Tapi kalau seandainya di grounding ya percuma. Kita menggunakan STP maupun koaksial kabel tetapi tidak ada groundingnya. Ya itu tetap ada efek dari EMI sama RAFI. Oke, ini tadi UTP sudah saya jelaskan, dipilin seperti ini untuk menghindari crosstalk ya. Jadi ini jaketnya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian STP, shielded twisted pair. Ini yang 2, ini untuk mengatasi EMI maupun RFI, EMI sama RAFI, supaya nanti ini digroundkan, maka efek EMI sama RAFI hilang. Kemudian dipilin, ini juga crosstalk, jadi sama seperti UTP. Konektornya nanti pakai RJ45. Ya. Ini, kemudian ini jaketnya. Nah, kemudian koaksial. Nah, koaksial tadi sudah dijelaskan, ini untuk mengatasi RFI maupun EMI.
Jadi tapi ini tadi juga di grounding. Ya. Ini untuk data lewat. Ini hanya penguat saja, cladding penguat. Jadi ini biasanya bentuknya plastik biar kuat, ini nggak patah. Kemudian ini bungkus luar satu. Konektornya bisa seperti ini. Jadi ada BNC, N-type, F-type, yaitu konektornya. Kemudian UTP kabel tadi sudah kita bahas ya. Jadi cancellation seperti sini bisa diatasi. Ini menggunakan dipilin. Jadi untuk menghindarkan efek internal membatasi crosstalk. Kemudian, nah ini kemudian untuk standarisasi ada CAT 3, ada CAT 5 sama 6. Yang CAT 3 sudah jarang digunakan, dia menggunakan 4 kabel. Jadi untuk jaringan sebenarnya yang digunakan hanya 4. Jadi meskipun kabelnya ada 8 di sini, ini ada 8, jadi ini 4 pasang. Yang digunakan hanya 4, yaitu urutan 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 6. Ini yang digunakan. Jadi hanya urutan 1, 2, 3, 6. Yang lainnya dicadangkan. Nah, untuk CAT 5, ini bandwidth maksimumnya itu adalah 100 megabit per second. Megabit. Sedangkan untuk CAT 6 ini 1000 megabit per second. Jadi 1 giga. Jadi CAT 6. Jadi materialnya berbeda, kemudian ini lebih kaku. Ini lebih lentur. Kemudian maksimum penggunaannya adalah 100 meter. Lebih dari itu ada repeater. Ya. Ini kaitannya dengan kabel UTP. Nah, ini kabel UTP. Nah, cara pemasangannya pun juga harus benar. Jadi pemasangan yang insert kotak ini buruk. Nah, ini ada crosstalk di sini. Bisa terjadi crosstalk. Jadi ada efek medan magnet yang akan mengganggu, yang bisa merusak sinyal. Nah, yang baik adalah ini good. Nah, bagus. Jadi harus betul-betul masuk di situ, sehingga mengurangi efek crosstalk. Nah, kemudian kalau kita lihat konektornya, ini konektor di ujung kabel RJ45. Sedangkan yang bawah ini adalah modular jack. Ya, modular jack. Namanya soket. Jadi soket itu biasa ditempatkan di wall panel. Kalau misalnya di dinding, itu kan ada jack, seperti kalau Anda pakai listrik itu kan ada stop kontaknya, nah, itu mirip, nah, seperti itu. Atau biasa ditempatkan untuk patch panel. Jadi patch panel itu suatu tempat pertemuan sambungan kabel supaya kabel konektor tersebut tidak langsung terhubung ke alat langsung, supaya alatnya nggak cabut, mudah sekali cabut, dilepas kan seperti rusak. Itu patch panel. Di lab kita kasih patch panel supaya alatnya tidak mudah rusak. Nah, kemudian ini urutan yang saya sebutkan tadi. Ini urutan 1 sampai 8. Yang digunakan tuh hanya 1, 2, 3, 6. 45 ini enggak 45, 7, 8 yang digunakan. Yang digunakan adalah 1, 2, 3, 6. Jadi di dalam jaringan yang digunakan tuh hanya 1, 2, 3, 6. Hanya 4 kabel saja yang digunakan. Jadi ketika Anda tes jaringan, tes kabel, kalau seandainya 3 itu fail, ya nggak akan bisa digunakan. Tapi kalau misalkan 4, 5, 7, 8 fail,
itu masih bisa digunakan. Karena sebenarnya yang digunakan hanya 1, 2, 3, 6. Yang lainnya itu apa? Dicadangkan. Dicadangkan misalkan saja untuk power over Ethernet, PoE. Jadi kalau Anda lihat ada antena jaringan di tower yang tinggi, listriknya diambil dari mana? Ya diambil ditumpangkan di kabel 45 dan 78. Itu ditumpangkan di situ. Itu 45 78 untuk menumpangkan itu. Kadang-kadang ada yang kreatif menghemat kabel, jadi kabelnya satu, kemudian nanti dipisah konektor 2. Ini ada komputer 1, komputer 2. Kemudian di sini juga dipisah konektor masuk ke switch. Ya, bisa aja seperti itu. Karena yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, hanya 4 kabel. Ini kan 8 kabel. Jadi ini 4, ini 4. Ini, tapi jangan dilakukan di implementasi umum ya. Kalau trafficnya tinggi itu nanti reliability-nya rendah. Nah ini kaitan dengan kabel yang digunakan. Nah kemudian protokol ini mengatur apa? Jadi mengatur urutan kabel. Jadi ada EATIA T568A dan 568B. 68A bisa Anda lihat bahwa di situ urutan kabel 1 adalah hijau putih, hijau strip putih ya, hijau, orange putih biru, biru putih orange, coklat putih coklat. Sedang IATIA 568B, orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Itu urutan nomor 1 sampai 8. Nah, ketika kita menggunakan kabel, kita buat kabel ya. Di sini adalah ini A, atau ujungnya B dengan B. Jadi pengertian A dan B saya merujuk ke sini ya. Jadi protokol ini ya. Maka ini namanya straight through. Ya, straight through itu di atas ini. Straight through. Jadi ketika ujung dan ujungnya itu menggunakan protokol yang sama, maka dinamakan straight through. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menyambungkan host ke network device. Host network device contohnya misalkan dari komputer ke switch. Nah, ini komputer itu host. Switch itu device komputer. Dari switch ke router. Nah, ini di router itu interface-nya namanya host. Jadi switch. Nah, jadi switch. Jadi ini untuk straight through. Sedangkan kalau ujungnya berbeda, jadi ini A dengan B, ini B dengan A ujungnya. Ini kita sebut sebagai crossover. Ini crossover. Nah, crossover ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk menghubungkan dari host ke host. Jadi misalkan dari router ke router. Kemudian dari komputer ke komputer. Kemudian dari switch ke switch. Itu menggunakan kabel cross. Kemudian dari crossover ini juga komputer ke router. Nah, kenapa ini berbeda Pak? Enggak. Router sama komputer itu sama. Itu host. Karena router itu adalah satu komputer juga. Nah, itu ya. Jadi router ke komputer pakai Ethernet crossover. Kemudian ada lagi yang namanya rollover. Nah, kalau rollover itu kita pilih salah satu. Jadi kita pilih salah satu ya. Kalau rollover yang paling bawah itu. Jadi ini untuk rollover. Misalkan kita pilih yang T568B. Maka ujung satu ini, jadi ujung satu, ini ujung satu, ini B. Ujung yang lain apa? Ya ini kita buat sendiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, ujung lain dibalik. Ini kalau yang B ini nomor 1 itu adalah orange putih, maka di ujung yang lainnya di sini adalah coklat. Jadi itu dari yang ke-8. Kemudian 7 coklat putih. Coklat putih. Kemudian hijau. Kemudian biru. Biru putih. Kemudian biru. Kemudian hijau putih. Kemudian orange putih. Jadi intinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasangannya adalah 8, 7, 6, balik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah kabel rollover. Digunakan untuk konfigurasi. Namanya kabel konsul. Kabel konsul. Jadi ketika Anda praktikum, itu kabelnya warnanya biru. Bisa juga warnanya kuning, ya tergantung. Tapi umumnya warnanya biru. Kalau di paket laser dikasih warna biru. Kabel konsul rollover. Ini kita masih 2 topik, yaitu fiber optik dan wireless. Nah, FO. Nah, fiber optik itu biasa digunakan di backbone ya. Jadi bandwidth-nya cukup tinggi. Nah, dia kelebihannya adalah imun. Jadi imun terhadap EMI sama RAFI. Jadi dia tidak terpengaruh oleh electromagnetic interference maupun radio frekuensi interference. Nah, kemudian dibuat sedemikian rupa, kecil sekali sehingga fleksibel. Ya, dia menggunakan glass. Jadi kalau Anda lihat fiber optik yang gede, itu kalau Anda di pasar malam itu ada orang yang jual lampu dalam bentuk seperti lidi-lidi itu loh, di satu. Ini ada baterainya. Kemudian ini nyala. Nah, ini fiber optik, optical fiber. Tapi diameternya gede. Nah, sedangkan itu yang di jaringan itu lebih kecil lagi, tapi materialnya mirip seperti itu. Itu FO, fiber optik. Jadi menggunakan LED nanti sumber utamanya, laser LED. Ya. Nah, di fiber optik misalnya segede ini ya, ini misalnya jangka segini. Jadi ketika ini kecil sekali, maka sinar itu seolah-olah itu dituntun, tidak memantul. Ya. Jadi seolah-olah sinar itu ada guide-nya, ada yang menuntun, sehingga ketika dia kabelnya belok, ya sinar ikut belok, seperti itu. Nah, itu sifat dari cahaya. Jadi sama seperti ketika Anda beli lampu-lampu yang seperti lidi itu, ada yang ke bawah, itu dia ikutin aja. Dia sinarnya akan mengikuti. Fiber optik. Nah, di fiber optik ada 2 macam, yaitu multimode sama single mode. Single mode itu dicirikan dengan diameter yang lebih kecil, sehingga sinar yang dialirkan itu tidak memantul. Nah, single mode ini jaraknya bisa 100 km tanpa repeater, tanpa dikuatkan. Ya, jadi small core, very small core, sangat kecil dalam ukuran mikrometer. Jadi bisa long distance. Tapi juga lasernya mahal ya. Nah, kemudian kalau multimode cirinya adalah core-nya lebih lebar. Di dalam FO ini bisa dialirkan lebih dari 1 sinar, tapi dia memantul, dia pantul. Nah, tentunya bandwidth-nya bisa lebih gede, lebih besar daripada single mode, tetapi jaraknya pendek. Karena kita tahu bahwa ketika sinar memantul, maka sebagian energi akan hilang.
maka terjadi atenuasi di situ. Berbeda dengan yang single mode, dia tidak ada pantulan sehingga atenuasinya kecil sekali, pelemahannya kecil sekali. Nah, ini kalau multimode bisa sampai 10 gigabit ya. Nah, itu multimode. Kemudian aplikasi Anda di mana banyak sekali, yaitu kalau Anda langganan IndiHome itu masuk kategori fiber to the home FTTH. Itu kabelnya cuma satu, tapi di situ bisa dilewatin berbagai macam aplikasi seperti telepon, kemudian dia bisa dilewati televisi, kemudian internet, CCTV dan sebagainya. Jadi dia berbagai macam frekuensi bisa dimasukkan di situ karena dia menggunakan multimode. Kemudian enterprise network, biasanya perusahaan-perusahaan besar atau institusi pendidikan dia langganan internet menggunakan fiber optik, ya, enterprise network. Bisa digunakan long haul network. Jadi untuk backbone di antar kota. Jadi seperti Jogja, kemudian Semarang, Jakarta, Surabaya itu terhubung kabel backbone fiber optik. Bisa juga submarine cable network untuk kabel bawah laut. Nah, di bawah laut ini di dunia backbone-nya memang menggunakan kabel bawah laut, ya. Jadi antar benua. Jadi dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika, negara-negara Afrika, negara Eropa itu terhubung ke kabel bawah laut, ya. Kemudian untuk jalur satelitnya itu sifatnya adalah backup. Jadi saya tunjukkan kabel bawah laut ya. Nah, submarine cable map. Nah, ini gambaran bagaimana backbone kabel di Indonesia terhubung kemana aja. Tunggu sebentar, ini nanti akan muncul kabel bawah laut. Nah, ini baru muncul titik-titik node-nya. Node-nya muncul. Nah, ini lihat. Jadi di Indonesia ini sudah terhubung. Indonesia membangun sendiri. Ada yang bangun sendiri, ada yang kerjasama dengan perusahaan asing. Di Indonesia ada ring Palapa Timur, Tengah, dan Barat. Kemudian terhubung ke dunia, ini jalur ke dunia. Jadi ada dari Jakarta menuju ke Australia. Ini ada 3 kabel ini. Tiga kumpulan kabel, 3 perusahaan yang berbeda. Kemudian dari ini Ternate ini menuju ke Samudra Pasifik. Bertemu di pulau apa nggak tahu ini. Dan di sini ke Amerika, ya, ini ke Amerika, Amerika ke Jepang. Ada banyak kabel. Nah, ini seluruh dunia ini sudah terhubung. Ini adalah backbone internet seluruh dunia. Ada backbone internet seluruh dunia seperti ini. Jadi backbone internet seluruh dunia. Ini gambaran bagaimana submarine kabel bawah laut itu ada. Nah, ini sebagai tulang punggung utama. Itulah kenapa Anda bisa akses ke Google di servernya internet, bisa di Amerika, itu tidak lebih dari beberapa detik, ya, karena lewat kabel bawah laut, fiber optik, itu bisa lewat Jepang di sini, lalu ke sini, bawah, atau ke Amerika di sini. Nah, kecepatan cahaya, kecepatan data, itu seperti kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per detik. Ya, cepat sekali. Nah, ini. Nah, beda kalau menggunakan satelit. Kalau satelit, delay-nya cukup tinggi, ya. Jadi satelit itu hanya dipakai untuk backup. Dan biasanya dipakai hanya untuk kalau kita harus gali kabel dan sebagainya, sulit. Kita pakai satelit memungkinkan.
Jadi satelit biasanya dipakai untuk rural area, di daerah yang tidak terjangkau kabel. Nah, ini gambaran mengenai submarine cable. Nah, ini sudah. Nah, mengenai konektornya bisa dilihat di sini. Jadi kalau tidak pandemi di lab, bisa saya ajarkan bagaimana saya praktekkan di sini. Ini ada. Ini kita nggak punya. Saya nggak punya alatnya. Ini di lab D biasanya saya tunjukin fiberoptiknya, konektornya, bagaimana kita pasang konektor, itu mudah. Sayang ini pandemi, jadi kita terbatas, nggak bisa akses lab. Ini kabel-kabelnya sudah jadi. Ini untuk kabel multimode, itu biasanya warnanya orange, di multimode. Sedangkan single mode itu warnanya kuning, single mode biasanya aja sih. Nah, tapi ini hanya kebiasaan. Nah, kalau Anda lihat di IndiHome itu warnanya hitam, itu apa, Pak? Ya, itu sebenarnya adalah multimode. Tapi apakah hitam juga harus multimode? Belum tentu, single mode juga bisa. Jadi suka-suka pabriknya. Tidak ada yang mengatur warna harus warna seperti apa. Ada yang warnanya biru juga. Nah, ini perbandingannya antara UTP sama fiber. Jelas kalau UTP itu panjang maksimum penggunaannya 100 meter. Tapi kalau fiber optik bisa 100 km. 1:1000 ya. Kecepatannya itu ini sebentar. Ini di lapangan sebenarnya hanya 1 gigabit per second. Sedangkan di sini di lapangan ini hanya sampai 10. Ini di lapangan real ya, di real banyak. Tapi untuk mencapai 100 bisa. Tentunya transmitternya juga harus khusus ya. Jadi saya coba cari di Indonesia yang 100 gigabit belum ada. Jadi yang ada hanya maksimum 10 gigabit ya, 10 gigabit maksimum. Ini di pasar loh, saya bicara di pasar, tapi secara teoritis bisa sampai 100. Kemudian UTP pun juga secara teoritis bisa 10 gigabit, tetapi di pasar hanya sampai 1 gigabit. Jadi konektornya Cat6. Kalau seandainya kita menggunakan fiber optik, jadi ini sering sekali salah kaprah sih. Saya pernah di satu perguruan tinggi swasta, saya mengaudit jaringan. Itu pengelolanya itu dengan sombong menunjukkan, Pak, kampus kami itu semua terhubung fiber optik semua, Pak, sudah bagus sekali. Kemudian saya tinjau lokasi, kemudian saya lihat konektornya masih menggunakan fase Ethernet 100 megabit per second. Saya bilang, Pak, gigabit yang Bapak pasang sebenarnya nggak ada gunanya, toh juga panjangnya cuma nggak ada 100 meter, tapi konektornya masih menggunakan 100 Mbps. Itu pemborosan, lebih baik menggunakan kabel UTP aja, sama-sama 100 Mbps. Seperti itu. Ya itu kadang-kadang salah dalam menginterpretasikan bahwa ketika menggunakan optik sudah bisa kencang, enggak? Ya enggak. Bergantung juga konektornya. Kalau konektornya nggak support, ya nggak bisa. Konektornya support, tetapi pemancarnya nggak ada, ya sama aja. Karena di fiber optik itu juga selain konektornya, tetapi juga bagaimana transmitter sama receivernya itu support enggak. Kalau enggak support ya sama. Di UTP juga sama juga. Di UTP juga sering juga terjadi, Pak, saya menggunakan Cat6. Berarti 1 gigabit ya. Saya bilang tidak. Kalau konektor RJ45-nya ada masih menggunakan Cat5, ya Anda maksimum hanya 100. Ya, jadi konektornya juga, NIC-nya juga apakah dia sudah gigabit atau belum. Kalau belum ya sama aja bohong. Jadi kabel itu tidak menjamin throughput-nya sesuai spesifikasi kabel. Kalau konektor sama pemancarnya itu tidak sesuai. Ya. Nah, kaitan dengan imunitas EMI-REVI jelas. Tadi kalau kabel tembaga itu sangat rendah.
Sedangkan kalau fiberoptik itu imun, ya. Kemudian elektrik hazard juga, jadi gangguan sinyal listrik itu rendah, fiberoptik tidak terpengaruh, imun sekali. Kemudian media dan konektor cost, nah ini sebenarnya relatif ya, sekarang udah murah ini sekarang udah lowest nih, murahnya. Instalasi, skill, nah oke, kalau ini oke deh. Oke, ini butuh instalasi yang tinggi, terutama untuk nyambung kabel. Jadi itu sambung kabel. Lalu sambung kabel itu kaitannya dengan alat sebenarnya. Jadi semua orang saya yakin bisa diajarin 5 menit pasti bisa. Cuma alatnya mahal, alatnya yang bagus di atas 100 juta. Yang bagus. Tapi kalau alat yang biasa-biasa ya 25 juta aja ada. Kemudian safety. Jadi safety sangat tinggi, tingkat keamanan tinggi karena dia hanya cahaya ya. Jadi kalau ini safety-nya agak rendah. Saya pernah ngalamin di Sorong Selatan itu jaringannya rusak karena imbas petir. Jadi karena ini tadi elektrik hazard. Kemudian maka secara safety jadi rendah. Jadi ketika ada elektronik hazard, lompatan listrik, meskipun dia tidak mengenai kabel langsung, tapi dari benda lain. Jadi yang tersambar saat itu adalah tiang bendera di depan kantor bupati, sampai patah jadi 2. Kemudian alat saya, radionya yang di tower, itu kena imbas listrik, terutama di daya. Nah itu langsung kebakar. Jadi secara keamanannya jelek. Nah, kita masuk ke media. Wireless sekarang banyak digunakan. Ya, jadi trennya ke depan memang wireless. Jadi wireless akses dari host ke jaringan itu banyak menggunakan wireless. Nah, keterbatasan wireless adalah coverage area. Jadi coverage area untuk mengatasi ini tentunya diperbanyak access point, ya, access point. Tentunya dengan banyak access point, kalau seandainya tidak di manage ya jadi kacau. Jadi coverage area. Jadi coverage wireless itu bisa sebenarnya kalau tanpa halangan bisa sampai 20-30 km masih bisa, 60 km pun bisa, asal tidak ada halangan. Jadi jangan dipikir bahwa wireless itu hanya bisa pendek, coverage-nya bisa panjang kalau kita menggunakan antena yang sifatnya direksional, yang terarah. Jadi sini Klaten pun masih bisa, sini Wates masih bisa juga. Kemudian interferensi, kelemahannya adalah interferensi. Wireless itu mudah sekali kena interferensi. Jadi contohnya aja misalkan kalau Anda sedang bicara dengan teman Anda, tiba-tiba ada teman lain datang menimpali pembicaraan dengan suara yang lebih keras lagi, maka ketika pembicaraan Anda dengan teman Anda yang semula pasti akan terganggu. Itu interferensi namanya. Kemudian security, keamanan. Nah, seperti Anda ketika Anda bicara di pasar, maka pembicaraan Anda itu bisa didengar oleh orang lain. Ya, karena itu semua orang bisa dengar. Nah, itu namanya security-nya lemah. Karena di dalam wireless, misalkan Anda di kafe ya, Anda akses internet. Maka kalau ada orang jahil untuk memata-matain Anda itu mudah sekali. Apa yang Anda lakukan di kafe itu kaitan dengan internet itu terbaca semua di orang yang memata-matain seperti itu. Cukup menggunakan WhatsApp saja sudah bisa. Semua segala hal transaksi di laptop Anda bisa kebaca semua. Nah, keterbatasan wireless karena share medium. Jadi mediumnya adalah digunakan bersama. Sehingga ketika satu access point dipakai lebih dari 15 user, maka semakin lambat. Jadi jangan dipikir bahwa satu access point bisa mengcover 200 orang atau 100 orang. Satu radio nggak mungkin bisa mengcover itu, lambat. Jadi kalau misalkan ada iklan, access point saya bisa mencapai 100 user. Nah, tentunya access point tersebut mahal. Tapi di dalamnya diakalin tuh. Di dalamnya ada 4 atau 5 radio, sehingga satu radio hanya sekitar 20 kali 5 100 ya benar. Seperti itu. Jadi dia manajemen user. Jadi ketika sudah penuh 20, dia radius satunya lagi yang mengcover, menghandle. Jadi sebenarnya
akses point tersebut hanya mampu, kalau saya rekomendasikan hanya 15. Lebih dari itu udah performanya jelek. Bagaimana cara mengatasinya ya? Kita bisa bagaimana main settingnya saja. Jadi bagaimana kita memanage. Itulah kenapa perlu belajar jaringan. Nah, kemudian protokol yang ada di wireless, ini ada IEEE 802.11. Ini yang banyak digunakan. Turunannya adalah 802.11 A, B, B, N, ada AC, ada AD. Saat ini sampai AD. Tapi yang banyak di pasaran masih AC. Ya, AC ya. Nah, ketika Anda menggunakan wireless, itu juga harus lihat protokolnya. Jadi ibaratnya misalkan Anda ketemu orang Rusia nggak bisa bahasa Indonesia, orang Rusia nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Ketika Anda ajak bicara pakai bahasa Inggris, ya nggak nyambung. Ya, misalnya seperti itu. Jadi harus protokolnya sama. Jadi misalkan access point-nya, AP-nya hanya 802.11N. Nah, ini N atau AC lah. Ada yang bilang, oh ini kalau saya AC, throughput-nya bisa sampai 600 Mbps. Kemudian ini ada handphone nih, handphone. Nggak bisa nyambung. Handphonenya hanya misalkan BGN, ya BGN. Ya nggak bisa connect. Jadi harus kita lihat protokolnya apa. Jadi sering kali terjadi ketika access point diganti, beberapa alat nggak bisa connect. Karena apa? Karena salah memilih access point. Ya, itu yang sering terjadi di lapangan, di jaringan. Seringkali ketika ada access point rusak, diganti oleh orang, beli yang paling canggih. Tapi justru yang paling canggih, beberapa orang nggak bisa connect. Hanya segelintir orang yang bisa connect. Itu karena yang segelintir itu protokolnya sama, yang beda protokol nggak bisa terkoneksi. Kemudian ada lagi Bluetooth 802.15, ini untuk koneksi jarak pendek ya, itu untuk PAN, Personal Area Network. Kemudian 802.16 2-way MAX, ini digunakan oleh operator ISP untuk backbone wireless supaya tidak terganggu kalau menggunakan 802.11. Nah, 802.11 ini frekuensinya itu adalah free, sehingga banyak sekali digunakan oleh orang-orang. Ini SM, jadi industrial, scientific sama medical. Jadi alat-alat industri misalkan microwave itu juga menggunakan itu. Kemudian alat dokteran itu juga kayak yang wireless menggunakan 2,4 sama 5,8, sehingga potensi intervensinya tinggi. Nah, tentunya kalau ISP, dia akan pilih yang tidak terganggu, yaitu menggunakan WiMAX, di mana frekuensi 802.16 itu sifatnya adalah license, sehingga tidak akan ada gangguan intervensi. Ini ada ZigBee. ZigBee diatur oleh protokol IEEE 802.15.4. Nah, itu untuk koneksi antar sensor. Jadi kita mengenal yang namanya wireless sensor network (WSN), wireless sensor network, di mana sensor-sensor itu saling berkomunikasi menggunakan frekuensi tertentu. Nah, frekuensinya cukup rendah sebenarnya supaya bisa tembus halangan. Jadi bisa ada 800 Hz, ada yang lebih rendah dari itu. Nah, sensor-sensor kan kadang-kadang ditempatkan di dalam tembok atau mungkin bisa tembus tembok. Jadi menggunakan frekuensi yang rendah untuk IoT. Nah, itu mengenai wireless. Jadi setiap wireless itu kalau komunikasi wireless ada access point, ada NIC-nya. Jadi setiap piranti pasti ada itu. Sistem bilangan, number system. Ya, kalau kita lihat modul 5, sistem biner, ya biner. Jadi konversi biner ini kalau Anda sulit pakai kalkulator, ini saya tunjukin kalkulator juga ada. Jadi tidak terlalu prinsip, tapi Anda menguasai lebih bagus pakai kalkulatornya berapa ya, saintifik mungkin ya, saja biner. Kalkulator pilih kalkulator pemrograman biasanya, programmer. Nah, ini ada biner.
Ya biner. Nah, biner kan 110000, desimalnya apa? Nah, 224. Heksadesimalnya apa? EO. Nah, gitu aja. Kalau kesulitan pakai kalkulator. Nah, itu konversi. Konversi. Ya, tolong silahkan dipelajari sendiri aja ini konversi. Nah, konversi aja.